Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Medsasakti Bekasi. NIM saya 2892150195, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas C Malam semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar akuntansi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Dosen pengampu Syukri Hamdi, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan jasa terlebih dahulu. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik atau tidak berwujud, melainkan berupa layanan yang konsumen butuhkan. Layanan tersebut dapat berupa keahlian yang dimiliki. Aktivitas ini bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dari layanan jasa yang ditawarkan. Karakteristik perusahaan jasa berikut ini. Karakteristik perusahaan jasa antara lain yaitu produk yang ditawarkan non-fisik. Perusahaan jasa tidak memiliki produk fisik, melainkan non-fisik berupa jasa atau layanan. Yang kedua, aktivitas utama menjual jasa, yaitu sesuai dengan namanya. Bisnis di bidang jasa ini mempunyai aktivitas utama menjual jasa. Yang ketiga, tidak mempunyai harga pokok penjualan atau HPP. Perusahaan ini tidak memproduksi barang sehingga tidak membutuhkan bahan baku produksi, karena itu tidak mempunyai HPP. Selanjutnya tidak ada persediaan stok. Karena bisnis ini berupa jasa, maka perusahaan tidak mempunyai produk. Oleh karena itu, tidak membutuhkan persediaan stok. Selain itu, layanan harus diberikan atas permintaan konsumen. Yang selanjutnya tidak ada kepemilikan barang. Di dalam perusahaan jasa tidak ada kepemilikan barang. Ini yang membedakannya dengan perusahaan dagang. Konsumen dapat menggunakan utilitas setelah pembayaran selesai. Selanjutnya, produksi dan konsumsi berjalan bersama. Perusahaan jenis ini tidak mempunyai produk fisik. Karena itu tidak dapat menyimpan sebelum didistribusikan atau dikonsumsi. Selanjutnya ada jenis dan contoh perusahaan jasa. Di Indonesia ada bermacam-macam perusahaan jasa, antara lain jasa pendidikan. Jenis perusahaan ini bergerak di bidang pendidikan. Contohnya adalah lembaga kursus dan bimbingan belajar. Yang kedua, jasa keuangan. Selanjutnya, perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan. Perusahaan ini banyak kita temui saat ini. Contohnya adalah kantor akuntan publik atau KAP, bank pegadaian, dan perusahaan asuransi. Yang ketiga, jasa kesehatan. Di saat pandemi, perusahaan yang bergerak di bidang ini yang paling masyarakat minati. Hal ini karena masyarakat sangat membutuhkan jasa kesehatan ini, terutama saat pandemi. Contohnya adalah puskesmas, rumah sakit, klinik, dan BPJS. Yang keempat, jasa pendirian perusahaan. Kemudian, perusahaan yang bergerak di bidang jasa pendirian perusahaan sejalan berkembangnya usaha dan maraknya UMK atau UMKM di Indonesia. Jasa pendirian perusahaan juga para pelaku usaha butuhkan. Contohnya adalah Green Permit ID yang bergerak di bidang jasa, salah satunya pendirian perusahaan. Selanjutnya yang kelima, jasa perizinan. Mengurus perizinan menjadi kegiatan yang mutlak dilakukan oleh para pelaku usaha. Pasalnya, tanpa izin, usaha atau perusahaan tidak bisa beroperasi. Yang keenam, jasa transportasi. Selanjutnya, perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi yang terdiri dari darat, udara, dan laut. Contohnya adalah PT KAI, PT Pelni, dan Garuda Indonesia. Jasa telekomunikasi. Di era digital seperti saat ini, jasa telekomunikasi juga sangat masyarakat minati. Apa jadinya bila tidak ada perusahaan yang bergerak di bidang ini? Alhasil, komunikasi tidak bisa berjalan. Contohnya adalah Telkom. Selanjutnya ada manfaat ekonomi. Kehadiran perusahaan jasa memberikan sejumlah manfaat, diantaranya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sumber penghasilan negara, dan membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada cara mendirikan perusahaan jasa. Untuk mendirikan perusahaan jasa tergantung jenis badan hukum yang ingin dijalankan. Perusahaan dibangun dengan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian, maka Anda dapat mendirikan perseroan terbatas, yaitu PT. Namun, kenali dulu syarat dan
prosedur mendirikan PT. Sedangkan perusahaan dibangun dengan suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seorang atau lebih. Selain itu, mempercayakan dana atau asetnya dikelola oleh perusahaan secara bersama-sama untuk mencapai laba atau keuntungan. Dengan ini Anda dapat mendirikan Commanditaire Phenotype atau CV atau persekutuan perdata. Untuk itu perlunya mengetahui syarat dan prosedur mendirikan CV. Selanjutnya ada pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses berulang untuk melakukan identifikasi dan analisis setiap kegiatan akuntansi pada sebuah perusahaan dan dilakukan pada periode tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam melaksanakan siklus akuntansi dimulai dari awal tahun, yaitu pembukaan dan akhir tahun dengan penutupan jurnal. Setiap proses akuntansi dilakukan secara berulang selama perusahaan tersebut masih berjalan. Pencatatan yang dilakukan menggunakan prinsip, kaidah, serta teknik akuntansi yang berguna untuk mencatat segala kegiatan transaksi. Tahapan siklus akuntansi. Terdapat 8 siklus akuntansi yang harus diketahui dalam melakukan laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi transaksi, yaitu tahap pertama yang dilakukan pada siklus akuntansi adalah dengan mengidentifikasi pencatatan di setiap transaksi. Yang kedua, menganalisis transaksi. Tahapan yang kedua setelah kamu melakukan pencatatan transaksi yaitu menganalisis setiap transaksi yang telah dilakukan. Kenapa? Karena analisis transaksi memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, nomor 3 yaitu melakukan pencatatan transaksi. Selanjutnya, setelah menganalisis transaksi adalah melakukan petataan transaksi di jurnal keuangan. Yang keempat, menulis di buku besar. Setelah mencatat di jurnal, kamu juga menulis transaksi yang terjadi di buku besar. Seperti yang diketahui, buku besar merupakan alat untuk melakukan pencatatan laporan keuangan yang di dalamnya berisi rangkuman yang berasal dari jurnal umum. Selanjutnya, nomor 5, menyusun neraca saldo yang belum disesuaikan. Berikutnya, akuntan menyusun neraca saldo yang isinya daftar saldo yang ada di masing-masing rekening buku besar. Yang keenam, membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan dan jurnal penutup. Tahap selanjutnya dengan membuat neraca saldo penyesuaian terlebih dahulu berdasarkan neraca saldo sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaiannya. Yang kedelapan, menyusun neraca akhir dan jurnal pembalik. Tahap terakhir ini sifatnya opsional, bisa kamu lakukan atau berhenti sampai di jurnal penutup. Nah, di sini kita akan membacakan contoh soal dan pembahasan dari siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu A. Transaksi. Tuan Roni membuka usaha jasa konsultan akuntansi RN Konsultan pada bulan September 2021. Selama bulan September 2021 melakukan transaksi sebagai berikut, yaitu 1 September Tuan Roni menyetorkan modal berupa 20.890.000 dan peralatan 34.810.000. 4 September membeli peralatan secara kredit dengan harga 3.050.000. 5 September membeli bahan habis pakai secara tunai dengan harga 1.820.000. 10 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan, yaitu 20 juta, dan 11 September membayar sewa bulan September 2011 dengan harga 13.790.000. 14 September membayar beban utilitas sebesar 10.050.000. 15 September menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800.000. 19 September menyelesaikan jasa konsultan tetapi belum menerima pembayaran sebesar 21.900.000. 22 September Tuan Roni mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, yaitu 2.500.000. 23 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan
seharga Rp29.550.000. 25 September membayar beban-beban lain sebesar Rp2.260.000. 27 September membayar gaji pegawai Rp38.210.000. Selanjutnya, pada akhir bulan September 2021, data penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, sisa bahan habis pakai per 33 September sebesar Rp300.000. Yang kedua, pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 September sebesar Rp2.310.000. Yang ketiga, penyusutan peralatan diperkirakan Rp1.500.000. Yang keempat, akruan gaji yang belum dibayar per 30 September yaitu Rp475.000. Saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antar tanggal 1 sampai 30 September hanya 1 juta. Di sini kita akan membahas jurnal umum terlebih dahulu. Tanggal 1 September, kas Rp20.890.000, peralatan Rp34.810.000, dan modalnya dikredit Rp55.700.000. Tanggal 4 September, perlengkapan kantor Rp3.050.000 dan utang usahanya Rp3.050.000. Keterangan pembelian perlengkapan secara kredit, jadi dimasukkan ke utang usaha. Tanggal 5 September, bahan habis pakai Rp1.820.000. Kasnya Rp1.820.000. Keterangan pembelian bahan habis pakai, jadi kasnya dimasukkan ke kredit. Selanjutnya, tanggal 10 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 20 juta. 11 September membayar sewa bulan September 2021 sebesar 13.790.000. 14 September membayar beban utilitas sebesar 10.050.000. Tanggal 10 September kas debit dengan diberikan sebesar 20 juta. Pendapatan jasa dimasukkan ke kredit karena diterima pendapatan jasa konsultan sebesar 20 juta. Tanggal 11 September beban sewa dimasukkan ke debit jadi 13.790.000. Kas dimasukkan ke kredit jadi 13.790.000. Kenapa? Karena beban sewa kantor bulan September 2021. Tanggal 14 beban utilitas yaitu debit 10.050.000, kas ke kredit jadi 10.050.000. Keterangan pembayaran beban utilitas. Next. Tanggal 15 September menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800.000. 19 September menyelesaikan jasa konsultan tetapi belum menerima pembayaran sebesar 21.900.000. 22 September, Tuan Roni mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 2.500.000. Tanggal 15 September, kasnya dimasukkan ke debit sebesar 4.800.000. Pendapatan diterima di muka, dimasukkan ke kredit, jadi 4.800.000. Keterangannya pendapatan atas jasa yang belum dilakukan. Tanggal 19 September, piutang sebesar 21.900.000, pendapatan jasa 21.900.000. Keterangan jasa yang sudah dilakukan tetapi belum dibayar, jadi kredit. 22 September, pribadi dimasukkan ke debit jadi 2.500.000. Kas 2.500.000 dimasukkan ke kredit. Keterangan pengambilan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya tanggal 23 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan seharga 29.550.000. 25 September membayar beban lain sebesar 2.260.000. Membayar gaji pegawai sebesar 38.210.000. Tanggal 23 September kas dimasukkan ke debit jadi 29.550.000.
Pendapatan jasa dimasukkan ke kredit jadi 29.550.000. Keterangan diterima pendapatan jasa konsultan. Tanggal 25 September beban lain 2.260.000. Kas 2.260.000. Keterangan dibayar beban lain-lain. 27 September beban gaji 38.210.000. Kasnya di 38.210.000. Keterangan dibayar beban gaji. Selanjutnya ada Jurnal Umum periode September 2021. Jadi, periode September 2021, semua totalnya ditambah, debit dan kredit ditambah, jadi totalnya 203.630.000 dan kredit 203.630.000. Nah, di sini bisa dilihat buku besarnya. Yang pertama akun kas, no akun 101. Yang kedua akun piutang usaha, no akunnya 102. Akun bahan habis pakai, no akun 103. Akun peralatan, no akun 104. Dan seterusnya. Seperti inilah jurnal umum dalam buku besar. Berikut neraca saldo sebelum penyesuaian. Sini kita bentuk no akun tabel, yaitu ada no akun, nama akun, debit, dan kredit. Dan di bawahnya itu ada total dari semua dari periode 30 September 2021. Selanjutnya ada ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, sisa bahan habis pakai per 30 September ya sebesar 300.000. Yang kedua, pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 September sebesar 2.310.000. Yang ketiga, penyusutan peralatan diperkirakan sebesar 1.500.000. Yang keempat, akrual gaji yang belum dibayar per 30 September sebesar 475.000. Yang terakhir, saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 30 September hanya 1 juta. Sini kalian bisa lihat jurnal umumnya, tabelnya. Jadi debit semua harganya ditambah, jadi dijadikan total, dan kredit juga dijadikan total. Selanjutnya ada neraca lajur. Yang keenam, laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan keuangan. Jadi semuanya dijumlahkan. Jadi modal 30 September 2021 yaitu sebesar 60.155.000.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.